pelatihan kader tarjih nasional batch pertama. Yang untuk pembukaan ini sebetulnya Majelis Tarjih sudah memohon kepada Bapak Ketum untuk menyampaikan pidato kunci, untuk menyampaikan pidato iftitah, tapi karena kesibukan beliau tidak bisa hadir dan mempercayakan kepada kami untuk membuka dan menyampaikan pidato kunci. Jika Bapak Ketum merasa cukup kalau diwakili oleh Majelis Tarjih saja, yang mudah-mudahan ketika saya sekarang ini mewakili sesuai dengan apa yang beliau harapkan untuk disampaikan. Yang saya berharap bisa mewakili beliau ini secara gagasan, karena beberapa waktu kami ini berkomunikasi dengan beliau melalui pertemuan langsung dan melalui WA tentang bagaimana paham agama di Muhammadiyah dan apa yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah. Selama komunikasi dengan saya, Pak Ketum menyampaikan, menekankan tentang Muhammadiyah itu adalah wasatiyah, Islam wasatiyah, Islam moderat. Yang dalam Islam moderat dipahami dari Al-Baqarah 143, itu semula umatan wasato itu menjadi umat pilihan, tapi kemudian dalam perkembangannya sekarang itu dipahami sebagai umat yang moderat, yang tengah-tengah. Tengah-tengahnya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak konservatif, tidak liberal, sehingga Muhammadiyah tengah-tengah. Yang dalam tengah-tengahnya itu Pak Ketum menekankan Muhammadiyah harus mendorong kemajuan umat Islam. Kalau tidak Muhammadiyah, siapa yang mau mendorong kemajuan umat Islam? Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ketum ini kalau saya memahami, ini sebagai rambu-rambu pembaharuan dalam Islam. Banyak yang berbicara tentang mafhumut tajdid, ya, konsep pembaruan Islam. Ada yang menyatakan mafhumut tajdid, rambunya itu adalah sunnah, dan sunnahnya dipahami secara literal. Ada yang memahami seperti itu. Tapi kalau di Muhammadiyah, berdasarkan komunikasi dengan Pak Ketum tadi itu, rambu tajdid di Muhammadiyah itu adalah Islam wasatiyah dan Islam yang mendorong kemajuan. Sehingga beragama Islam itu harus fungsional, harus memiliki nilai guna. Dan nilai guna di Muhammadiyah untuk beragama Islam itu sudah tegas dalam definisi Islam yang dirumuskan dalam masalah 5. Dalam masalah 5, ad-dinul islami, agama Islam diberi definisi dengan ma anzalallahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnatus shahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama Islam itu adalah segala yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan dibawa oleh sunnah yang shahihah berupa perintah, larangan, dan petunjuk-petunjuk li solahil ibadi, untuk mewujudkan kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ukuran kebaikan hidupnya ini juga tegas dalam Muhammadiyah, dalam matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kalau masalah 5 itu menjadi prinsip-prinsip paradigma dalam agama Islam, kalau matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah ini menjadi prinsip-prinsip strategis beragama Islam. Yang dalam matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, prinsip yang kedua ditegaskan, Muhammadiyah berkeyakinan
bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, dan seterusnya sampai Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat dan hidayah Allah untuk seluruh umat manusia yang berlaku sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Sehingga kebaikan hidup itu ukurannya adalah kesejahteraan material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Ini wasatiyahnya di Muhammadiyah. Yang wasatiyah seperti ini sebetulnya representasi dari Islam yang otentik, Islam rahmatan lil alamin. Banyak umat yang hafal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi tafsirnya itu banyak yang belum pas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jika dipahami dari pengertian rahmat itu adalah rikotun taktadil ihsana ilal marhumi. Rahmat itu adalah cinta, perasaan halus yang ekspresinya adalah al-ihsan, memberikan kebaikan nyata kepada yang dikasihi. Kebaikan nyata itu apa? Itu bisa dipahami dari pengertian rahmat yang diberikan oleh Imam Al-Mawardi. Rahmat itu diberi pengertian dengan an-nikmatu alal muhtaji, anugerah kepada pihak yang membutuhkan. Sehingga Islam rahmatan alamin itu adalah rahmat dari Allah untuk memenuhi kebutuhan al-alamin. Sehingga cinta itu disebut rahmat apabila ekspresinya memenuhi kebutuhan yang dicintai. Dan Islam rahmatan alamin ini, Islam memenuhi kebutuhan al-alamin. Yang al-alamin ini diciptakan oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan al-alamin sebagai makhluk hidup itu adalah hayah thayyibah, hidup baik. Yang hidup baik, ini ayatnya Ibu Aisyah, An-Nahl 97, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayat thayyibah diperoleh dengan amal soleh dan menjadi mukmin. Dalam ayat yang lain, iman dan amal soleh perolehannya bukan disebut dengan hayat thayyibah, tapi disebut dengan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini di Al-Baqarah 62. Sehingga ukuran dari hayat thayyibah, kalau ditafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ukurannya ada 3. Ukuran yang pertama adalah lahum ajruhum inda rabbihim. Tafsirnya panjang, maksudnya adalah sejahteranya. Wala khaufun alaihim biasa diterjemahkan dengan tidak ada ketakutan, tapi terjemahan itu tidak bisa mengcover pengertian dari wala khaufun alaihim. Dalam bahasa Arab, lanya linafil jinsi itu berarti menafikan jenis. Sehingga la khaufun alaihim itu berarti tidak ada jenis ketakutan apapun. Tidak ada jenis ketakutan politik, tidak ada ketakutan ekonomi, tidak ada ketakutan sosial. Sehingga ini kalau dibuat positif, wala khaufun alaihim ini berarti damai sedamai-damainya. Terus ukuran yang ketiga, walahum yahzanun, tidak bersedih hati. Ini terjemah ini juga tidak mengcover keseluruhan pengertian dari walahum yahzanun. Karena walahum yahzanun diungkapkan dengan kata kerja fi'il mudhari' yahzanun, dan kata kerja itu menunjukkan proses.
Sehingga walahum yahyanun itu berarti tidak ada kesedihan dalam semua prosesnya. Mulai yang paling ringan, itu kesedihan itu adalah rasa galau, berarti tidak ada galau. Di atas galau ada rasa cemas, berarti tidak ada cemas. Di atas cemas ada stres, berarti tidak ada stres. Di atas stres depresi, tidak ada depresi. Sehingga kalau dibuat positif, walahum yahyanun ini pengertiannya adalah bahagia sebahagia bahagianya. Dan Islam rahmatan lil alamin itu seperti itu. Dan kita di Muhammadiyah, alhamdulillah, definisi Islam kita sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin itu. Ketika saya sebutkan Islam itu berfungsi lisolahil ibad, mewujudkan kebaikan hidup manusia, ukuran sejahtera material, spiritual, duniawi dan ukhrawi. Dan kita di Muhammadiyah yang diambil adalah ukuran yang pertama, kesejahteraan. Karena ukuran yang pertama ini diambil, ini untuk sebagian besar umat manusia, kebahagiaannya itu dengan sejahtera. Sejahtera ada ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau tidak sejahtera, tidak damai. Kalau tidak damai, tidak bahagia. Karena kedamaian itu unsur terpenting dari kebahagiaan. Sehingga ketika di Muhammadiyah, Islam diberi pengertian yang fungsional tadi itu betul-betul merupakan representasi dari Islam rahmatan lil alamin, mewujudkan hidup baik dengan 3 ukuran, sejahtera, damai, dan bahagia. Untuk mewujudkan ini sudah barang tentu harus dengan kemajuan. Yang kemajuan sudah barang tentu dengan dinamika. Yang kalau kemudian kita bisa mewujudkan Islam rahmatan lil alamin ini dengan kemajuan, yang dengan kemajuan itu kemudian bisa diwujudkan keadaan baik semua bidang kehidupan, maka kemudian yang kita lakukan di Muhammadiyah itu sesuai dengan definisi Islam kalau dipahami dari ayat Al-Quran. Definisi itu menyatakan batas-batas cakupan. Dalam beragama Islam itu batas cakupannya apa saja? Apakah beragama saja, terus kemudian tidak ada cakupan yang lain? Kalau kita baca dalam Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cakupannya ada 2. Cakupannya adalah din, yang din ini adalah yang akmal tu, yang disempurnakan oleh Allah, dan cakupan yang kedua adalah nikmah. Nikmah ini yang atmamtu, yang disempurnakan oleh Allah dengan ungkapan atmamtu, tamam. Yang kamal dan tamam ada perbedaan. Untuk tamam itu pengertiannya lengkap bagiannya. Untuk kamal itu tidak membutuhkan yang lain. Sehingga untuk din tidak membutuhkan yang lain. Yang din untuk pengertian ketundukan yang menjadi al-urwatul wusqa. Al-urwatul wusqa ini sebetulnya merupakan santiaji agama Islam, pedoman, penghayatan, pengamalan agama Islam. Itu di Al-Quran terdapat di Al-Baqarah 156. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa.
Terus kemudian di Luqman 22. Di Luqman 22, mayyuslim wajahu lillahi wa huwa muhsinun faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Al urwah dalam bahasa Arab tali yang menjadi pegangan. Kalau al hablu itu tali yang mengikat. Al wuthqa amat sangat kuat. Sehingga dalam beragama Islam ada pegangan yang amat sangat kuat yang isinya dalam Al-Quran Al-Baqarah 156 itu adalah iman. Terus kemudian di Luqman 22 isinya adalah Islam dan ihsan. Yang di sini ini urut-urutannya mana yang dulu tidak jelas. Tapi kalau dalam hadis yang dikutip dalam HPD jilid 1 itu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab itu ketika Nabi dan para sahabat termasuk Umar itu sedang duduk di masjid, maka kemudian ada seorang pria yang datang menghadap Nabi yang pakaiannya sangat putih, rambutnya juga masih rapi, layuro atharus safari, yang tidak kelihatan bekas melakukan perjalanan. Yang kalau di Jawa tidak kelihatan bekas melakukan perjalanan ini dipahami berjalannya itu tidak menginjak tanah. Tapi sebetulnya layuro atharus safari ini untuk menggambarkan bahwa pria tadi itu tidak menunjukkan ada bekas-bekas melakukan perjalanan jauh. Sebab kalau ada bekas melakukan perjalanan jauh, pakaian putihnya itu sudah kotor, debu-debu padang pasir. Rambutnya juga sudah tidak rapi lagi karena terkena angin ketika melewati padang pasir. Yang pria tadi itu duduknya dibuat enak banget, sehingga itu lututnya menempel dengan lutut Nabi. Kemudian bertanya kepada Nabi, ma huwal Islam? Islam itu apa? Nabi menjawab, antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Terus setelah Nabi menjawab, pria tadi memberi komentar, sodakta. Mendengar komentar pria tadi, para sahabat heran, siapa ini? Kok bertanya dan membenarkan jawaban